Kayaknya emang kalian tuh demen banget sama rendang, makanya minta kayak gini. Jadi yuk, Mega makan apa? Edisi serba rendang. Bang, sahur pakai serba rendang. Gimana? Setuju nggak? Udah deh, kasih dulu. Yang pertama nih, mie rendang. Tapi ini bukan yang Indomie, yang mie sedap. Biar makin serba rendang, kita masukin satu lagi. Unsur ketiga, biar makin lengkap, nasi padangnya langsung. Nih, rendang asli nih. Ada mau kasih lihat sesuatu. Buat kalian yang demen sleep call, mending check out ini deh. Ngebantu banget. Ini gimana gue makannya ya? Bingung banget nih, satu piring full nasi padang lengkap, ada ayamnya, ada Indomie, mie sedap rendang. Ini tiap hari makan kayak gini lama-lama bau gue bau rendang. Belum aja nih waktu Idul Adha gue diliatin sama tukang jagal. Tapi serius karena semuanya rendang, masih ngeblend in. Serius, ini rendangnya enak banget. Ya cuman itu minusnya, lu beli rendang waktu jam sahur, agak perlu effort kalau ngigit rendang yang dimasak kemarin. Di sini gue nggak terlalu banyak pakai saus rendang KFC-nya karena gue nggak demen sebenarnya. Karena sama yang di video gue sebelumnya waktu KFC rendang, gue nggak suka rendangnya karena itu bukan rendang, paham gak sih? Terlalu encer. Kata gue menu KFC yang paling enak tuh ya yang keju sama yang kari. Emang ya, ini temanya ngaco banget. Makan serba rendang, otomatis gue carinya padang gitu. Makan satu porsi aja udah gak kuat. Kayak gini 3 gitu. Buat nextnya, mending komen di bawah. Kayaknya seru deh kalau kita sahur di minimarket yang 24 jam. Yaudah yuk, Mega makan apa? Edisi sahur di Circle K. Bang, sahur di minimarket 24 jam? Apa cok? Yaudahlah, karena lu udah follow juga, ini buat lo. Aku males banget harus videoin buka pintu, naik motor. Baik langsung aja. Jadi sebenarnya tuh di Jogja tuh ada Lawson, cuman emang banget. Yang pertama kita punya kroket kentang. Ya emang kroket dari kentang sih. Tapi jujur ini kroket lembut banget, 8,5 lah. Ini apa nih? Yang kedua nih jujur gue nggak tahu namanya, tapi ini kurang banget. Saus Yoshinoya. Teksturnya nggak enak. Lanjut yang ketiga yang paling gede nih. Kata mas ini tuh roti ayam. Ini berdefinisi roti isi ayam yang digoreng. Rasanya emang bener roti. Cuman kalau buat rasa ya oke lah. Gue kasih nilai 8 deh. Next. Minum dulu. Siapa sih yang ngedoyan sama Froster? Ini menu andalan Adam kalau beli Froster. Coklat dicampur keju. Gue gak tahu ini boleh atau enggak, cuman ini enak banget. Sebenarnya hari ini Adam gak sendiri. Ada teman Adam tuh. Dia emang gak mau sahur. Soalnya dia gak pernah puasa gitu orangnya. Next yang terakhir, main course-nya nih. Spaghetti. Look at this guys. Udah kayak ini. Waktu SD yang jualan Indomie gitu. Masaknya istirahat pertama, kita belinya istirahat kedua. Udah kering gitu. Serius, ini menu paling amazing sih. Gua kaget Circle K punya makanan fast food seenak ini. Ini bener super recommended banget buat kalian semua yang mau fast food ke minimarket. Mending ke Circle K. So worth it itu buat makanan minimarket. Teksturnya hampir sama kayak La Fonte. Sausnya juga sama. Jangan-jangan La Fonte nih? Bukan deh. Kayak sebenarnya tuh mereka tuh juga ada yang nasi, kayak nasi rendang. Cuma Adam nggak ambil karena agak riskan ya kalau nasi, takut nggak enak. Yang ini 8/10. Baru tahu kalau misalnya Ricis ada ayam segede gaban. Ya udah yuk, Mega makan apa? Edisi mukbang Ricis. Wow, ayam segede gaban. Ini mah bener-bener mukbang ini mah. Cobain. Serius lembut banget. Adam bener-bener kaget banget waktu gigitan pertama. Udah gitu lembut banget. Belum lagi bumbunya ngeresep sampai ke dalam. Kacau emang nih Ricis kali ini. Sumpah nih ayam tuh garing banget. Lu kalau nggak percaya, lihat ini deh. Udah kayak mau tes kriuk. Kata gue di situ lebih enak yang kayak gini ya daripada yang kasih saus itu. Karena emang kayak kerasa lebih kayak bumbu aja. Ini cocok banget kalau buat
kalau kalian lagi berempat atau bertiga. Serius banget, tapi ini bisa dibilang worth it karena ayam sepotong gitu dapat 3 nasi, dapat 3 minuman, cuman dibanderol dengan harga 100 berapa gitu. Ya promo sih. Kalau nggak promo baru bisa gue bilang mahal. Ya cuman oke lah buat ngeluarin uang kurang dari 200.000 buat ngerasain sensasi makan ayam utuh dari restoran fast food. Kayak fast food mana coba yang ngeluarin menu ayam kalkun gitu, ayam segede gaban. Belum ada sebenarnya, Ricis. Serius, enak banget. Ricis yang menu ini kacau banget dulu loh, inovasinya cemerlang. Jujur Le, ini bubur gue dibikin kaget banget sama Ricis karena gue pribadi gak terlalu suka Ricis. Gue lebih tim McD atau KFC. Cuman buat kali ini gue kasih nilai 9,5 deh. Masih ada setengah ekor. Adam gak kuat habisnya sekarang karena emang bubur ini buka puasa. Lu bayangin buka puasa makan banyak ini tuh gak bisa dan gak dianjurkan. Nextnya kalian komen di bawah aja. Karena ada yang komen minta ada mukbang McD. Yaudah yuk kita sekalian sahur. Minggu makan apa? Edisi mukbang McD. Oke jadi ini baru jam 12 sebenarnya. Cuman Adam kebangun. So kita sahur sekarang aja. Kita mukbang McD. Oke, karena yang komen juga udah follow Adam. Nih 1.000 buat kamu. Makasih ya. Look at this guys. Nah kali ini kita punya McNugget, ayam, kentang, sama chicken wrap. Siapa di sini yang gak demen McNugget sama saus barbecue-nya? Parah lu. Terus kita punya chicken wrap buat nambah karbohidrat kita. Dan biar afdol, ya itu tadi. Tapi serius deh, ini gak boleh dicontoh di rumah. Ya kali kita sahur mukbangnya junk food. Cuma kalau buat jujur, ini McNuggetnya tuh bener enak banget. Jadi dari sekian menu McD yang ada di piring ini, gue paling demen sama McNuggetnya. Baru yang kedua itu ayam McD. Cuma kenapa ya waktu Ramadan semua menu kalau di sahur tuh semuanya enak. Tahu mau makan McD, KFC, AW, sampai KFC pinggir jalan juga enak kalau sahur. Gue curiga nih kalau kita pesen McD di siang hari malah makin enak. Gara-gara makan McD waktu sore gini, Adam jadi keinget tahun lalu. Kalau nggak salah McD tuh punya menu namanya sambal bajak lengkuas. Nah, buat Ramadan kali ini nih, McD bakal ngeluarin apa? Kita tunggu aja ya. McD rasa kurma menarik sih, atau Big Mac pisang hijau juga enak. Ya intinya kita tunggu deh menunya. Buat next mending kalian komen di bawah, jangan lupa buat follow biar kalian beruntung bisa dapat dari. Karena Adam sekarang jadi anak Jogja, kayaknya seru nih kalau kita kulas SCBD-nya Jogja. Jadi yuk. Min ke makan apa? Edisi SCBD. Yang pertama kita makan nasi kapau Prima Rajasari di samping PS Store Babarsari. Wajib banget kalau lagi makan naspat minta kerupuk kulit yang disiram sama saus padang. Rasa kerupuknya tuh bener-bener gak ada tandingnya. Lanjut ke naspatnya, secara tampilan oke lah, menarik. Dan to be honest, gue suka banget sama nasinya yang gak terlalu lembek dan nempel kayak gitu. Tahu gak sih kalau makan nasi padang tuh nasinya nempel-nempel itu gue gak demen. Dan dari suapan pertama ini berani gue nobatin bahwasannya ini nasi padang terenak yang pernah gue makan selama di Jogja. Even gue pernah makan nasi padang yang mahal di Jakal itu jauh sama ini enak ini. Kenapa bisa gue bilang enak? Nasinya tadi nggak lengket, sayurnya fresh, terongnya juga enak. Cuman sayang banget nih ayamnya agak alot. Jadi kalau buat harga segitu ya Adam bilang ini masih terbilang enak. Apalagi kalau makannya siang bolong waktu Ramadan, makin enak gue jamin. Jadi buat yang di Babarsari nggak usah bingung. Kalau mau naspat kesini aja. Buat gue naspat ini gue rating 8/10 deh. Kelar makan kita cukur dulu biar nggak dikomen sama netizen. Lanjutnya kita makan fluffy pancake yang ada di sebelah East Park guys. Ya walaupun bukan jalan Babarsari, cuman ini masuk dalam rekomendasi gue karena gue suka. Kenapa gue demen banget? Karena ini sederhana banget, harganya nggak terlalu mahal, tapi toppingnya kaya banget. Ditambah lagi tempatnya tuh masih sepi guys, jadi jarang orang kesini. Jadi mending kalian ramein deh. Ini buat Adam, gue kasih nilai 7,5. Lanjut ada di seberang kampus Adam yaitu Ceplok Telur. Salah satu tempat makan yang pernah gue underestimate karena gue nggak suka sama telur dan namanya Ceplok Telur. Jadi kayak apa ya? Pribadi Adam bisa bilang ini pricey, tapi ketika lu makan di sini, lu bakal tahu kenapa harganya segitu. Dari porsi yang banyak, dagingnya oke, telurnya yang matangnya pas. Jadi serius, ini buat Adam 8. Kayaknya seru nih kalau kita makan di 3 kota yang berbeda dalam satu hari. Yaudah yuk.
Min gak makan apa? Edisi 3 kotak dalam sehari. Yang pertama ada makan di Giggle Box Pascal Bandung. Ini lanjutan fashion show yang kemarin, makanya Adam masih di Bandung. Dan ini hari terakhir Adam di Bandung. Balik ke spaghettinya, ini masih enak La Fonte demi apapun. Sementara dengan ayamnya itu biasa aja, chicken parmigiana yang biasa aja, nggak yang nothing special. Kejunya nggak yang terlalu enak, ayamnya juga yang tepung sama ayamnya banyak tepungnya. Kan agak kesel kan kalau kita makan ayam tapi malah banyakkan tepungnya, jadi kita makan tepung. Cuman karena pelanannya cepet, ada menjadi agak oke lah. Ya 7/10. Lanjut malamnya kita ngopi di DU dan paginya kita udah nyampe Bandara Cengkareng, Jakarta. Langsung ke Afung karena Adam lagi pengen yang anget-anget di pagi hari ini nih. Coba Adam tanya siapa di sini yang belum pernah coba bakso Afung. Kalau misalnya udah pasti kalian tahu Adam bakal bilang apa. Ya betul banget. Komposisi dagingnya tuh bener-bener daging, tepungnya tuh nggak kerasa sama sekali. Ini top banget. Cuman kalau dibandingin sama bakso yang lain, ini kuah kaldunya tuh kayak kurang aja buat Adam yang suka micin. Kuahnya tuh masih terkesan kuah yang nggak ada kaldu sapinya. Jadi kayak kurang nikmat, kurang mantap. Apa ya? Kurang greget gitu loh. Ya buat Afung Adam kasih nilai 8/10 dah. Dan tiba-tiba kita udah nyampe Jogja. Kita OTW ke stasiun Tugu buat cari makan juga nih, karena Adam udah lapar banget nih. Lanjutnya kita makan di Marugame Udon. Di sini sama nggak sih yang kayak temen Adam yang nggak bisa makan udon, karena tuh dia tuh enak, mie-nya terlalu besar. Cuman buat pribadi Adam, udon tuh bener enak banget. Gue suka mie yang tebel-tebel kayak gini, tegas. Dan herannya tuh walaupun tebel tapi bumbu itu masih bisa ngeresep. Kalau kalian lagi makan di Marugame Udon, jangan lupa buat beli chicken katsu ini nih. Tapi jujur buat Adam, Marugame Udon tuh pricey banget. Karena kalau kalian beli udonnya doang, itu tuh nggak kenyang. Buat Adam lo ya, buat Adam tuh nggak kenyang. Kayak ini apa, kecil banget. Terus selain teriyaki, kalian jangan lupa beli nori goreng. Ini nih bener yang gua kira tadi enak, ternyata kayak biasa aja. Norinya jadi tawar gitu, nggak ada asin-asinnya. Ya buat Marugame 7/10 deh. Habis kuliah tiba-tiba pengen banget makan bebek. Ya udah langsung aja yuk. Min ke makan apa? Edisi anak kuliahan part 4. Oke, seperti biasa kalian ngikutin Adam kuliah lagi. Ini udah jam 6.57 dan Adam masuk jam 7. So, nggak usah pakai lama-lama. Langsung cabut. Hari ini emang Adam buru-buru soalnya mepet banget sama jam kuliah. Dan waktu nyampe di kampus, dosennya nggak ada. Serius, dosennya telat. Setelah melewati kelas yang sangat pusing itu, ada makan bebek di samping kampus. Jadi sekitar 50 meter dari kampus Adam itu ada bebek Paroso. Itu bebek spesial rempah, which is good. Adam tuh suka bebek. Serius, kalau kalian tanya sama Adam daging mana yang paling enak, Adam bakal jawab daging bebek. Karena Adam tuh suka banget sama bebek Madura, bebek packing, bebek goreng, bebek bakar, semuanya Adam suka. Buat nih bebek Paroso, demi Allah bebeknya enak banget. Cuman gua nggak terlalu suka sama bumbunya yang katanya tuh rempah, cuman dia nggak terlalu lempah. Jadi ya 8/10 lah. Jadi udah kelar. Terus habis ini Adam mau ketemu sama editor Adam. Terus habis dari situ baru kita cari makan lagi, oke? Lanjut Adam nyamperin editor Adam yang habis ngedit video yang udah diupload kemarin. Jadi kalau kalian semua belum lihat, tonton sekarang. Tiba-tiba aja nih Adam habis mandi terus tidur, tiba-tiba malam. Ya lupa lanjutin makan. Ini dia, Jatinangor House. Lah, dikasihnya sayap semua. Terus ya buat Jatinangor Jogja. Gue tuh nggak tahu kenapa, karena kalau di Grab cuman ada dada. Pertama kali tahu Jatinangor House tuh waktu ada di TikTok yang sempat viral itu, guys. Tapi pertama kali coba malah di Bandung. To be honest, waktu gue ada ke Jatinangor House, gue jarang pesen McD karena gue lebih suka Jatinangor House yang terbilang lebih murah. Dari ayamnya yang enak, terus ada ijo-ijonya itu, terus ada nasinya. Cuman gue kurang suka sama nasinya sih. Semua aspek dari Jatinangor House itu worth it buat dibeli. Pokoknya kalau kalian udah tahu Jatinangor House, pasti bakal jarang beli McD. Cuma kadang karena dia nggak konsisten sama nasinya, gue kasih nilai 7,5 deh. Itu dari so far, kita lanjut kuliah lagi, Bet. Oke, karena ada yang komen minta ke UMS, ya udah yuk kita cari takjil di UMS. Min ke makan apa? Edisi cari takjil di UMS. Oh ya, karena kamu udah komen dan udah follow Adam, ini ada buat kamu. Buat yang lain ikut komen di bawah ya. Lanjut kita langsung coba es pisang hijau nih. Gak tahu kenapa es pisang hijau kalau lagi Ramadan itu tuh bener-bener kayak menggoda banget. Cuman beneran ternyata emang seenak itu waktu dicoba. Dari pisangnya, terus mutiaranya, hingga ke sirupnya. Ya walaupun sirupnya masih terbilang agak manis ya. Cuman buat dari segitu ya ada bisa bilang ini enak sih. Ya buat es pisang hijau ada masih nilai 8/10. Lanjut. Yang kedua nih ada telur gulung andalan kita semua. Kalian mau expect apa kalau ada makan telur gulung? Mau ada bilang gak enak? Gak bisa. Telur gulung tuh semuanya tuh rasanya kayak gini gitu loh. Udah standar banget.
Mau lu belinya di SD, SMP, SMA, semuanya sama. Ini buat telur gulung ada pasti nilai 9/10. Lanjut. Yang ketiga ada sosis telur. Sostel. Kalau kali ini Adam nggak terlalu suka sama sosis telurnya ya, karena tuh kayak telurnya banyak banget dan sosisnya nggak enak. Ya 6/10 deh. Lanjut. Keempat ada otak-otak bakar nih. Agak kaget otak-otaknya sekecil itu dan ini kayak padat banget. Nggak yang kayak otak-otak itu nggak lembut. Ya 7,5 lah. Lanjut. Yang terakhir ada bakaran, sebenarnya masih ada banyak sih. Ini Adam beli 4 macam yang buat sosis. Adam bener gak suka karena sosisnya tuh nggak yang kayak gitu. Terus ini apa sih yang bintang-bintang itu? Ini nggak enak banget. Adam tuh cuma suka waktu bagian tempura sama kornetnya yang bener enak gitu loh. Yang lainnya tuh kayak 7/10 lah. Karena nggak cukup di sini kita lanjut part 2-nya, oke? Dan jangan lupa follow sama komen biar bisa dapat THR dari Adam.